Perjanjian Baru Ibrani pasal 13 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, firman Tuhan bilang begini, janganlah kamu menjadi hamba uang. Kenapa? Ketika orang menghambakan dirinya kepada uang, segala sesuatu diukur dengan uang, maka yang ada dalam pikiran orang tersebut adalah uang, uang, dan uang. Bahkan banyak orang akhirnya melakukan sebuah tindakan, misalnya menolong seseorang, motivasinya dia menolong sudah bukan karena sebagai bentuk perbuatan kemanusiaan, tetapi karena dia berpikir bahwa ketika dia menolong seseorang maka dia akan menerima timbal balik daripada orang itu, yaitu uang, minimal uang. Nah, ini yang sedang terjadi di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi hamba uang. Kenapa? Ketika kita menjadi hamba uang maka kita menaklukkan diri kita di bawah kekuasaan uang. Uang itu tidak salah. Yang salah adalah ketika kita menghambakan diri kita kepada uang. Itu yang salah. Segala sesuatu diukur dengan uang. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Nah, kayak seperti itu. Jadi Tuhan sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi hamba uang. Tetapi apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Ketika kita merasa cukup dengan apa yang ada, yang Tuhan percayakan dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah merasa khawatir. Kekhawatiran itu muncul, kenapa? Karena keinginan kita itu sendiri yang mencobai kita, sehingga kita terjerumus dengan segala kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa ada orang yang akhirnya terjerumus dengan hutang. Kenapa dia berhutang? Karena demi memenuhi apa yang menjadi tanggapan orang, pandangan orang, pergaulan. Ini yang terjadi. Ada orang akhirnya bela-belain karena temannya sering beli make up yang bagus, yang mahal. Sementara dia uangnya gak cukup buat beli itu semua. Dia ngekos segala macam. Tapi dia memaksakan diri. Akhirnya pinjam uang demi sebuah popularitas, demi sebuah pengakuan dari teman-temannya. Dia tidak hidup dengan apa yang ada dalam dirinya, tetapi dia mulai hidup dengan apa kata orang. Orang sana bilang ini, oh berarti saya harus begini. Makin dipuji, makin diangkat, maka derajatnya semakin naik. Akhirnya lupa untuk turun. Nah, ketika dia mau turun akan sulit. Kenapa? Nanti orang bilang apa? Nanti orang bilang apa? Sering kali manusia mengukur standar hidupnya dengan standar yang diukur oleh manusia yang lain. Tuhan tidak pernah mengukur kita dengan standar manusia. Tuhan sekali dia menciptakan manusia, dia bilang apa? Engkau berharga di mataku.